Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini Mukallaf Official. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dimudahkan segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, kita semua sadar bahwa kelak kita akan mengalami kematian. Sisa hidup yang kita jalani sekarang ini hanyalah menunggu waktu, menunggu giliran, nyawa kita akan dicabut oleh malaikat maut, dan dari sinilah kehidupan yang sesungguhnya akan dimulai. Di saat manusia meninggal, maka akan terputus semua amalannya kecuali 3 perkara, yaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Hal ini sebagaimana yang pernah diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila manusia meninggal, amalnya akan terputus kecuali 3 hal: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Hadis riwayat An-Nasai dan At-Tirmidzi. Sebagai seorang muslim yang sadar akan pentingnya bekal amal di hari kiamat, tentu akan sangat berharap amal yang pernah dikerjakannya semasa hidup bisa menghantarkannya menuju surga yang telah Allah sediakan. Tapi sebelum itu, perlu kita ketahui terlebih dahulu mengetahui tentang amal jariah. Amal jariah adalah amal yang akan terus mengalir meski si pengamalnya telah meninggal dunia. Amal tersebut bisa berupa amal kebaikan maupun amal keburukan. Ketika semasa hidup kita gemar melakukan sedekah jariah, maka pahala sedekah tersebut akan terus mengalir sekalipun kita telah meninggal dunia. Kita akan terus mendapatkan kucuran pahala selama harta atau tenaga yang kita sedekahkan masih dimanfaatkan untuk membawa manfaat bagi kaum muslimin lainnya. Begitu juga dengan amal keburukan yang pernah kita kerjakan semasa hidup di dunia. Kita pun akan terus mendapatkan kucuran dosa meskipun kita telah meninggal dunia. Betapa menyedihkannya nasib seorang mukmin yang telah meninggal namun terjerumus ke dalam dosa jariah. Satu hal yang perlu kita semuanya ketahui adalah yang malaikat catat dari kehidupan kita tak hanya aktivitas dan amalan yang kita kerjakan, namun juga dampak dan pengaruh dari aktivitas dan amalan kita. Dalam Quran Surat Yasin ayat 12, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya kami menghidupkan orang-orang mati dan kami menuliskan apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan, dan segala sesuatu kami kumpulkan dalam kitab induk yang nyata, Lauh Mahfuz. Dari ayat tersebut dapat kita simpulkan bahwa orang yang melakukan amal dan aktivitas yang baik, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mencatat amal baik itu dan memberikan ganjaran dari apa yang diamalkan. Oleh karena itu, agama Islam mengajarkan umatnya untuk melakukan amal kebaikan, yang mana amal tersebut bisa memberikan pengaruh baik bagi masyarakat luas. Insya Allah dengan begitu kita akan mendapatkan pahala dari amal yang kita kerjakan, sekaligus dampak baiknya, begitu juga sebaliknya. Apabila kita melakukan amal keburukan atau maksiat, maka kita pun akan menuai dosa, ditambah lagi dengan dampak buruk yang akan kita dapatkan. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam selalu mengingatkan kepada umatnya agar berhati-hati, jangan sampai kita terjebak dalam dosa jariah. Maksudnya adalah dosa yang akan terus mengikuti pelakunya meskipun pelaku tersebut telah meninggal dunia. Na'udzubillahi min dzalik. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, lalu jenis dosa apa saja yang akan terus menimpa pelakunya meskipun pelakunya telah meninggal dunia? Dan pada video ini kita akan bahas hal tersebut. Yang pertama adalah mempelopori perbuatan maksiat. Maksudnya adalah seseorang yang melakukan perbuatan maksiat di hadapan orang lain
sehingga banyak orang yang mengikuti perbuatannya, sekalipun orang tersebut tidak mengajak orang lain untuk mengikutinya. Dari Jabir bin Abdullah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, barang siapa yang mempelopori suatu kebiasaan yang buruk dalam Islam, maka dia mendapatkan dosa keburukan itu dan dosa setiap orang yang melakukan keburukan itu, karena ulahnya tanpa dikurangi sedikit pun dosa mereka. Hadis riwayat Muslim. Dari hadis tersebut dapat kita simpulkan bahwa meski orang yang menjadi pelopor kemaksiatan tersebut tidak mengajak lingkungan di sekitarnya untuk melakukan hal yang sama, akan tetapi dengan perbuatan yang dikerjakannya tersebut memotivasi orang lain untuk melakukan seperti yang dikerjakan. Oleh karena itu, anak Adam yang pertama kali membunuh, maka dia akan dilimpahi tanggung jawab atas semua kasus pembunuhan karena kezaliman di alam ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada satu jiwa yang terbunuh secara zalim, melainkan anak Adam yang pertama kali membunuh akan mendapatkan dosa karena pertumpahan darah itu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jika kita mengkaji lebih dalam dari hadis tersebut, maka kita bisa ambil contoh mudahnya seperti ini. Mungkin kita pernah melihat seorang wanita yang mengenakan celana pendek di hadapan publik. Saat ada wanita lain melihat hal tersebut, maka ia pun menirunya, sehingga menjadi ramai dan tidak merasa risih lagi para wanita memakai celana pendek di hadapan publik. Padahal kita semua tahu, celana pendek hanya boleh digunakan ketika bersama suaminya di dalam rumah saja. Mungkin benar, wanita yang pertama kali memakai celana pendek tersebut tidak mengajak orang lain secara terang-terangan. Namun, mengingat wanita tersebut menjadi pelopornya, kemudian banyak yang meniru, maka ia pun mendapatkan kucuran dosa dari semua yang menirunya tanpa dikurangi sedikit pun. Walaupun pelopor wanita yang mengenakan celana pendek tersebut sudah meninggal dunia. Yang kedua, mengajak melakukan kesesatan dan maksiat. Seorang yang menyuruh atau mengajak pada perbuatan dosa, maka akan mendapatkan pula dosa dari para pengikutnya. Hal ini telah dijelaskan oleh Allah dalam Quran surat An-Nahl ayat 25, yang artinya, mereka akan memikul dosa-dosanya dengan penuh pada hari kiamat, berikut dosa-dosa orang yang mereka sesatkan, yang tidak mengetahui sedikit pun bahwa mereka disesatkan. Adapun orang-orang yang termasuk dalam dosa ini adalah para da'i, yang menyeru kepada kemaksiatan, ataupun tokoh paranormal, ia mengajak kepada kesyirikan. Orang-orang inilah yang akan terus mendapat aliran dosa sekalipun telah meninggal dunia. Termasuk juga dalam hal ini adalah orang yang menyuruh orang lain berbuat dosa meski ia sendiri tidak melakukannya. Akan tetapi orang tersebut mendapatkan dosa dari orang lain yang melakukan apa yang diperintahkannya, sepanjang masih ada manusia yang mengikutinya menjalankan apa yang diperintahnya. Selama itu pula orang tersebut akan turut mendapatkan limpahan dosa sekalipun jasad sudah terkubur dalam tanah. Lalu apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa terlepas dari dosa jariah? Nah, sahabat beriman yang dirahmati Allah, tidak ada cara lain selain segera bertaubat dengan sebenar-benarnya taubat kepada Allah. Caranya adalah yang pertama, perbanyak istighfar kepada Allah. Kemudian yang kedua, menyesali perbuatan dosa yang pernah dilakukan tersebut. Yang ketiga, tidak mengulangi perbuatan tersebut. Dan yang keempat, beramal solih untuk mengganti amal buruk tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menghindarkan kita semua dari dosa jariah yang menghinakan. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih sudah menonton. Pastikan like, komen, dan share supaya video ini bermanfaat dan menjadi amal jariah untuk kita semuanya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.